Selamat datang di ibu kota Arcantum. Hologram raksasa terbang di atas kota, memberikan sambutan ke siapapun yang baru tiba. Tebakanku keliru, aku pikir ibu kota Arcantum akan memiliki satu jenis bentuk bangunan, ternyata tidak. Ibu kota Arcantum memiliki berbagai bentuk bangunan. Ada bangunan kubus, tabung, bola, segitiga, heksagonal, dan sebagainya. Bangunan itu bertingkat-tingkat, jika bola, maka bola-bola itu bertumpuk tinggi, jika bangun segitiga, maka ia akan membentuk tumpukan piramida. Ada yang besar, kecil, memanjang, berkelok menjulang, atau malah terbenam sebagian di permukaan kota. 50 juta penduduk dan terus bertambah. Hologram raksasa itu menuliskan informasi lain. Juga potongan-potongan video, gambar-gambar, gemerlap warna-warni. Kota ini megah. Aku sudah pernah mendatangi Zara Maras, ibu kota klan bintang yang sangat maju, tapi ibu kota Arcantum lebih maju lagi. Benda-benda terbang berseliweran atas bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Semua jenis benda terbang ada di sini. Juga hologram, di mana-mana terlihat hologram penanda jalan, hologram promosi produk, hologram penjaga toko, hologram layar televisi, dan sebagainya. Juga mesin-mesin canggih, sibuk melakukan pekerjaannya. Beberapa mesin itu sedang mengangkut kotak-kotak 5x4 yang berisi butir padi. Aha, apa kabar? Tetua desa bersalaman dengan petugas yang memasuki gerbang desa. Mereka berbicara satu sama lain, tentang panen, harga-harga. Petugas itu memeriksa salah satu kotak 5x4, meraup butir-butir padi, mengangguk-angguk. Kemudian menekan layar hologram di lengannya. Sepertinya transaksi jual-beli sedang berlangsung. Paks, mata uang komet minor ditransfer. Tetua desa turut mengaktifkan hologram di lengannya, melihat angka-angka, balas mengangguk. Mereka bersalaman lagi. Desa ini mendarat di lokasi pendaratan yang disediakan khusus untuk desa-desa atau kota-kota yang berlabuh di ibu kota Arcantum. Kawasan parkiran raksasa di pinggiran ibu kota. Bukan hanya desa ini, juga puluhan pemukiman lain melepas jangkar. Hei, orang asing, kami tidak akan berlama-lama. Tetua desa memberitahu Batozar, kami akan segera lompat ke lokasi baru, menanam jagung. Pendudukku tidak suka berlama-lama di tengah hingar-bingar kota besar. Batozar mengangguk, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami segera melangkah meninggalkan gerbang desa. Persis melintasi gerbang, resmi sudah kami menginjak pondasi kokoh ibu kota Arcantum. Mengaktifkan mesin-mesin teleportasi. Desa itu bergetar pelan, terangkat setengah meter dari tanah. Sekejap pemukiman petani itu telah lenyap bersama cahaya terang. Segera digantikan oleh pemukiman-pemukiman lain yang silih berganti hilang muncul di puluhan tempat berlabuh yang disebut dengan istilah dok. Tidak hanya pemukiman, juga benda-benda terbang dalam ukuran besar mendarat di sana. Saatnya kita mencari kulture, anak-anak. Batozar berseru mengingatkan. Aku dan Sally mengangguk, segera mengikuti punggung Batozar. Ali masih memperhatikan dengan kagum teknologi super pelabuhan ibu kota Arcantum. Beberapa detik, dia segera menyusul. Aku berani bertaruh, salah satu benda yang berlabuh tadi adalah pesawat antar dunia paralel. Ali memberitahu. Kami berempat segera memasuki kota Arcantum, berbaur dengan kesibukan kota di siang hari. Toko-toko terlihat sejauh mata memandang, berbaris horizontal, juga berbaris vertikal ke atas. Juga bangunan-bangunan kantor, layanan publik yang buka 24 jam, sekolah. Mungkin salah satunya adalah pesawat Ratu Kalista dari konstelasi Proxima Centauri, mereka membawa pesawat raksasa. Ali kembali memberitahu, kami terus melintasi lorong-lorong jalan. Berpapasan dengan banyak orang, dengan aktivitas masing-masing. Mereka mengenakan berbagai jenis pakaian, terlihat rapi, bergaya dan sangat masa depan. Perhatikan langkah kalian anak-anak. Batozar berseru. Aku dan Sally mengangguk. Kota ini padat, dan tidak hanya penduduknya yang melintasi jalanan, juga hologram. Sesekali hologram berbentuk manusia muncul begitu saja, membuat kaget, antusias menawarkan produk atau jasa. Jika tidak terbiasa, kita akan refleks menghindari bertabrakan. Tapi bagi penduduk setempat mereka hanya melintasi, menembus hologram-hologram itu, tidak peduli. Sally barusan hampir jatuh, sebuah hologram mendesaknya. Hologram-hologram ini agresif, mulai menyebalkan. Ali mengangkat lengannya, entah apa yang dia ketukkan di HTP, beberapa menit ke depan tidak ada lagi hologram yang mengganggu rombongan kami.
Sepertinya Ali mengaktifkan aplikasi yang bisa mengusir hologram iklan, spam yang mendekat. Bagaimana kita mencari Kulture? Ada puluhan juta penduduk kota ini, Master B. Sally bertanya. Balthazar menunjuk sebuah bangunan kecil berbentuk tabung tinggi. Ada hologram dengan tulisan, pusat informasi, di atasnya. Tanpa perlu disuruh, Ali bergegas mendekatinya, dia menempelkan HTP di meja bangunan itu, mulai mengunduh informasi dalam teknologi transfer data kecepatan tinggi. 5 menit menunggu Ali melakukannya, aku dan Sally asyik memperhatikan sekitar. Kami nampaknya berada di salah satu pusat perdagangan ibu kota Arcantum. Perempatan meter, lebarnya berkali-kali lipat lagi, dengan hologram raksasa bertuliskan, Mall Galaxitium. Mall terbesar di ibu kota Arcantum. Layar hologram itu menampilkan promosi mall, juga trailer film yang sedang hit di klan Comet Minor. Acara-acara pertunjukan yang akan diadakan di mall. Aku menatap rombongan remaja seumuran kami yang melintas menaiki tangga berputar menuju mall. Mereka masih mengenakan seragam, sepertinya baru pulang sekolah. Terlihat riang, saling bergurau, tertawa. Aku menghela nafas pelan. Sally memegang bahuku, menatapku, tersenyum. Sally tahu apa yang sedang aku pikirkan. Lihatlah, rombongan remaja itu memiliki kehidupan yang normal. Mereka asyik menonton film baru, membaca buku-buku baru, sekolah, rumah, keluarga, kehidupan mereka berjalan normal. Sementara kami, terjebak di klan lain, mengejar orang jahat. Apakah rombongan remaja ini tahu, ada petarung antar klan yang bisa meremukkan seluruh bangunan Mall Galaxitium sekali pukul? Ali telah selesai mengunduh informasi publik yang tersedia di ibu kota Arcantum. Dia mulai memasukkan entry kata pencarian, Kulture, menggeser layar hologram, scroll kiri, kanan, atas, bawah. Tidak ada penduduk ibu kota Arcantum yang bernama Kulture. Dia mengganti namanya Ali. Balthazar ikut memperhatikan layar. Kita tidak tahu nama barunya. Sally ikut mendekat. Ketikkan di sana orang paling terkenal, Balthazar menyuruh. Ali mengangguk, mengetikkan 3 kata baru. Layar hologram dengan cepat memunculkan foto-foto. Aku mengira akan ada banyak orang yang muncul di foto tersebut. Tapi berkali-kali Ali men-scroll layar, tetap saja foto satu orang, dengan berbagai pose dan kesempatan. Lady Oprah, media darling ibu kota Arcantum. Dikenal sebagai selebritis ternama, artis terkemuka, pembawa acara televisi terbaik, produser, filantropis, aktivis lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Seorang ahli sejarah dan budaya tiada tanding, satu-satunya di ibu kota Arcantum. Kami membaca keterangan di setiap foto. Tidak salah lagi, dialah Kulture. Tapi dia seorang selebritis, Master B. Sally menatap foto itu setengah tidak percaya. Kami sedang melihat foto seorang wanita berusia separuh baya, 50 atau 60 tahun, setara usia itu di dunia kami, rambutnya berombak tergerai hingga pundak, kulitnya hitam, senyumnya mengembang lebar, penuh percaya diri. Untuk orang seusianya, kecantikannya seolah abadi, tak kalah oleh waktu. Potongan-potongan video saat dia bermain dalam banyak film, ratusan jumlahnya, dan sebagian besar tercatat sebagai box office, juga membawakan lagu-lagu hits legendaris. Juga pidato-pidato motivasinya, juga buku-buku, juga berita-beritanya, juga jadwalnya hari ini, apa yang akan dia kerjakan hari ini. Dia memiliki jutaan follower yang selalu ingin tahu. Aku pusing melihat layar hologram. Semua informasi tumpah ruah di sana. Apakah dia sungguhan seorang pemburu? Sally bergumam ragu-ragu. Susah memang membayangkan jika orang yang sedang kami lihat ini adalah pemburu tangguh seperti Archie atau Tuan Entre. Bagaimana mungkin? Itu seperti membayangkan artis paling top yang kalian kenal, atau anggota boyband yang paling kalian sukai, dan ternyata dia adalah petarung dunia paralel yang hebat. Bisa menghilang, bisa mengeluarkan petir. Tidak masuk akal kan? Tidak salah lagi. Dia mengganti gaya hidupnya, mengubah kehidupannya. Archie sudah bilang soal itu. Dia tidak akan keliru memberi petunjuk. Balthazar mengingatkan, mari anak-anak, kita harus mencari cara menemuinya. Dalam sisi tertentu, itu boleh jadi lebih rumit dibanding menemui Archie di Menara Kelabu. Dia seorang selebritis terkenal. Entahlah apakah dia bersedia menemui fans tidak penting seperti kita. Balthazar melangkah menembus keramaian di depan Mall Galaxitium. Kita akan kemana, Master B? Sally segera menyusul. Menemuinya. Tapi di mana? Maksud wajah Sally, apakah Balthazar tahu tempat tinggalnya?
Jadwal acaranya ada di layar hologram tadi, Sally. Balthazar berbaik hati menjelaskan, pukul 2 siang itu berarti 15 menit lagi, dia akan mengunjungi paviliun anak-anak rumah sakit ibu kota Arcantum. Bergegas, atau kita harus mengantri panjang meminta tanda tangannya, atau lebih repot lagi, kita harus mengejar jadwal dia berikutnya. Kami bertiga saling tatap. Balthazar tidak hanya tangguh di alam liar, dia juga efisien dan efektif bergerak di kota besar. Tidak butuh waktu lama, kami sudah menaiki benda-benda terbang transportasi publik menuju RS Ibu Kota Arcantum. Ali terus menyalakan proyeksi hologram membantu dengan memberikan informasi rute dan sebagainya. Kami berpindah 2 kali benda terbang hingga tiba di sebuah bangunan berbentuk botol. Tinggi sekali, terdiri dari ratusan lantai, yang serius seperti lokasi lab, ruang operasi, apotik, hingga informasi lokasi toilet. Dan tidak ketinggalan, layar besar yang memperlihatkan potongan video, "Selamat datang Lady Opera. Kebaikanmu akan selalu menginspirasi kami. Tetaplah menjadi bintang." Dari seluruh tenaga medis RS Ibu Kota Arcantum. Senyum khas memesona wanita paruh baya dengan rambut mengombak sebahu itu terlihat dalam potongan video sambutan itu. Sejak dari lobi lantai pertama kesibukan menyambutnya terlihat. Puluhan wartawan, membawa kamera terbang memenuhi lobi, mereka bergegas lompat ke nampan, menuju lantai 50. Juga tak terhitung para petugas keamanan RS yang memastikan acara berlangsung tertib. Kami sepertinya sudah terlambat, acara itu sudah berjalan beberapa menit lalu. Balthazar lompat ke salah satu nampan, kami berlompatan ikut naik. Nampan itu melesat menuju lantai 50. Tiba di sana, lobi lantai 50 sesak oleh orang-orang yang hendak melihat Lady Opera. Ali bergumam pelan, bilang kenapa pula penduduk ibu kota Arcantum ini sama noraknya dengan fans drama atau boyband Korea di dunia kami. Sally langsung melotot. Jangankan mendekati Lady Opera, maju 1 meter saja tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan, Master B? Kilau Blitz, kamera terbang, terlihat di mana-mana. Acara itu disiarkan di salah satu jaringan televisi klan Komet Minor. Kami bisa melihat layar-layar hologram di lantai 50 yang ikut menyiarkannya. Anak-anak kita adalah permata. Lady Opera bicara, sambil mencium kening seorang anak-anak usia 5 tahun yang sedang terbaring sakit. Wajah Lady Opera terlihat close up di layar hologram yang sedang kami tonton, kami tidak bisa melihat langsung, ada banyak orang di depan kami. Suara Lady Opera terdengar renyah, senyumnya tak pernah hilang, dan gesture wajahnya sempurna. Dia sungguh seorang media darling. Semua orang mencintainya. Masa depan ibu kota Arcantum ada di tangan anak-anak kita. Pelayanan kesehatan terbaik harus mereka peroleh. Hari ini aku hadir di sini, dengan rendah hati dan tulus menghimbau siapapun untuk membantu Dewan Kota melakukan pembangunan rumah sakit khusus anak-anak ibu kota Arcantum. Tempat mereka bisa bermain sekaligus melewati penyembuhan. Lihatlah, aduh, senyumnya manis sekali. Kameramen close up wajah anak yang terbaring yang sedang tersenyum. Terima kasih, Lady. Anak itu berbisik pelan. Tidak, nak. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Kalian sungguh telah memberikan inspirasi bagi kami semua. Lady Opera mencium jemari anak itu. Masing-masing. Bagaimana kita mendekati kulture, Master B? Balthazar menggeleng, dia tidak tahu. Dengan segala pengalamannya sebagai pengintai, ini hal baru. Jika menurutkan maunya Balthazar, dia akan berseru dengan suara seraknya, menyibak kerumunan, maju mendekati Lady Opera, atau gunakan teknik pukulan berdentum, membuat semua orang menyingkir. Tapi itu ide buruk, itu bisa memicu keributan. Atau kita bisa menghilang. Teleportasi. Muncul di sana langsung. Sally memberi usul. Balthazar menggeleng lagi, menunjuk salah satu layar hologram di dekat kami. Penggunaan teknik bertarung dilarang di RS. Bangunan RS dilengkapi dengan pendeteksi. Dan kemunculan kami yang mendadak jelas akan mengundang keributan lainnya. 15 menit. Acara itu selesai. Lady Opera segera dikawal melalui jalur khusus meninggalkan lantai. Kilau Blitz, lampu, mengikuti punggungnya pergi. Wartawan berseru-seru hendak bertanya ini itu, Lady Opera hanya tersenyum anggun melambaikan tangan, diiringi tepuk tangan dan seruan pujian dari pengunjung. Kami mencintaimu, Lady. Salah satu pengunjung berteriak. Ali menghembuskan nafas, sebal. Kami hanya bisa menonton tidak bisa mendekat atau melakukan apapun.
Menatap kerumunan yang masih melambaikan tangan padahal Lady Oprah sudah 2 menit lalu pergi. Aneh. Begitu maksud ekspresi wajah Ali. Apa sih spesialnya? Hanya selebritis kan? Ini sama anehnya dengan fans artis atau boyband Korea. Mereka bisa-bisanya menyukai laki-laki yang memakai bedak lipstik. Susah dipahami. Ali kembali bergumam. Plak. Sally meninju lengannya. Tersinggung. Aku menahan tawa, jangan pernah memang membahas soal itu. Sally dan fans lainnya akan mengamuk. Mana mau mereka berpikir dengan perspektif yang berbeda. Kita akan mencoba jadwal berikutnya. Pukul 4 sore, dia menghadiri acara di kebun binatang ibu kota Arcantum. Mari anak-anak, kali ini kita harus tiba lebih awal agar bisa berdiri paling depan, semoga itu bisa membuat kita bicara dengannya. Batozar berseru. Aku segera menyusul. Sally dan Ali melupakan sejenak pertengkaran kecil, segera lompat ke nampan, turun ke lantai pertama.